Silahkan yang mau belajar, enggak apa-apa. Saya makan banyak yang belajar tuh makin seneng makinan. Banyak yang belajar kan mau, tapi kan kita enggak mungkin sama. Meskipun kita udah ngajarin di berbagai tempatnya, kalau apalagi tempe. Tempe itu sensitif, Mas. Kita ajari, nanti harus menyesuaikan tempatnya lagi gitu, Mas. Enggak takut usahanya tersaing itu, Mas? Enggak, kalau masalah usaha tersaing itu wis rezekinya wis dibagi masing-masing lah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul dari pemilik keripik tempe Najwa yang beralamatkan di Malang, Jabung, Desa Ngadirejo. Jadi keripik tempe ini udah berdiri sejak kapan sih, Mas? Sejak tahun 2013-an, Mas. 2013 Iya. ya? Kok bisa kepikiran usaha keripik tempe ini gimana, Mas, dulu? Dulu pertama kita kerja di Batu di pusat oleh-oleh, Mas. Terus dilihat situasi pasar keripik tempe itu kok nggak ada habisnya gitu loh. Ya itu motivasi saya buat usaha sendiri keripik tempe. Kalau resepnya itu kita ya lihat-lihat orang terus kita inovasi sendiri gitu. Kalau dulu kan bikin keripik tempe yang tepung, sedangkan kalau keripik yang tempe yang tepung bahan bakunya semakin naik, semuanya naik, terus omsetnya juga menipis gitu loh. Makanya sekarang inovasi bikin keripik tempe sagu Najwa ini. Kalau keripik tempe yang tepung itu kan sebelum digoreng kan kita celup pakai adonan tepung. Betul. Kalau yang tempe sagu ini kan prosesnya sudah pakai tepung aren sama kanji itu. Berarti udah tepung dari awal gitu ya, Mas? Ya? Dari awal sudah dicampur tepung. Bahannya apa aja sih, Mas? Bahannya terutama kedelai, Mas. Kedelai, Mas, ya? Iya, kedelai yang sudah direbus. Jadi dihilangin kulitnya gitu? Iya, udah hilang kulitnya. Terus dicampur apa aja itu, Mas? Ini tepung aren sama kanji, Mas. Sama, iya. Kalau satu resep gini, Mas, bikin takarannya berapa itu, Mas? Takarannya tempenya sekitar 5 kiloan. Terus tepungnya ini 3 kilo sama 2,5 kilo kanji. Yang aren. Tepung aren sekitar 3 kiloan, kurang lebih 3 kilo. Terus dicampur gitu aja ya, Mas, ya? Iya. Nggak pakai bumbu lain? Enggak. Tepungnya itu aja. Setelah itu diapain itu, Mas? Dimasukin plastik yang sudah dicacah lubang-lubang itu loh, yang ada. Jadi plastiknya dilubangin dulu? Iya, biar ada udaranya, sirkulasi udaranya biar bisa keluar masuk. Untuk proses fermentasinya dari tempe bikin gini sampai dengan jadi berapa hari? Sekitar 2 malam. 2 malam? Iya, 2 malam. Ini bumbu. Bumbunya? Oh, jadi sebelum dicelup dibikin bumbu ini dulu ya? Iya. Isinya apa aja ini, Bu? Garam Ya. sama bawang. Bawang putih itu ya? Iya, yang sudah dihaluskan. Tadi apa itu, Bu? Apa tadi? Penyedap. Nyedarnya. Mengawali usaha ini ya banyak rugi malahan pertamanya. Kita sering rugi jatuh terus. Kenapa kok bisa jatuh? Saya cari-cari, ya hampir setengah tahunan sampai modalnya sampai mau habis, sampai mau putus asa sudah. Tapi sekarang udah ketemu nih, Mas, kuncinya nih, Mas? Ya sekarang alhamdulillah udah ketemu. Ya meskipun nggak terlalu banyak modal kan, yang penting kita penjualan omset banyak gitu loh, Mas. Omset sekarang sekitar pokoknya bisa 35-an lah setiap kita total sama juragan kita kan bisa sampai 35 per minggu. Per minggu sampai segitu. Kalau dulu awalnya berapa itu, Mas, jual? Awalnya Patu jual pokok sehari sampai 1 minggu paling 500. Untung bersihnya itu 500. Kadang sampai enggak nyampe segitu, Mas. Gimana rasanya sekarang, Mas? Alhamdulillah, udah bersyukur lah. Kita dulu kok mungkin kalau udah putus asa terus udah berhenti ya enggak kayak sekarang gitu. Nggak nyangka bisa sebesar ini, alhamdulillah. Gitu. Pokoknya itu sabar dan usaha apapun kita kalau sabar terus jujur itu pasti enak-enak sendiri, Mas. Waktu usaha ini titik terendahnya pas masih motor pinjam sama masih ngobrok gitu. Kejadian ngobrok sampai kebakar
Ngobrol gimana Mas? Ngobrok pakai obrok itu, pakai motor yang ada obroknya itu loh Mas. Belum ada mobil kan pakai obrok gitu Mas. Pakai kena knalpot saking panasnya ke batu kan naik terus jadi panas sampai kebakar gitu. Pernah juga kehujanan. Kapan bisa beli mobil gitu. Biar kayak gini kehujanan, kepanasan gitu Mas. Alhamdulillah. Sekarang udah punya mobil ya Mas ya? Alhamdulillah punya mobil. Terus Mas kalau boleh tahu ya teman-teman semangat Mas, hasil dari usaha ini tuh bisa kebeli apa aja sih Mas? Ya pertama kalau harus dibeli, kalau orang usaha itu yang kayak yang diperlukan lah, ibaratnya diperlukan apa, kayak mesin gitu diperlukan dulu, terus kendaraan yang sesuai untuk kebutuhan itu harus dibeli dulu. Alhamdulillah bisa buat beli tanah nanti insya Allah buat pabrik yang lebih besar lagi itu Mas. Kalau Mas selama usaha ini pernah ditipu orang nggak Mas? Orang nggak bayar gitu ya, sering ada yang susah untuk kayak tagihan susah gitu ya ada. Kalau kita tagihan susah 2 kali 3 kali susah ya wis lah, nggak apa-apa, namanya rezeki berarti bukan rezeki kita lagi Mas. Diikhlaskan Mas? Iya, kalau saya sih kalau udah susah untuk ditarik ya mending kita ikhlaskan, ngapain kita terus, tapi kan kita kayak gitu kan kayak gimana lagi Mas. Sekitaran hampir 10 lah, 10 jutaan ya ada ya. Emang kalau diikhlaskan gitu nanti ada gantinya lagi? Nah ya itu, kita kan orangnya namanya ikhlas gimana sih, sama yang ngatur ya mesti diganti aja. Namanya hidup terus usaha itu ya jatuh bangun mesti ada aja. Harus padat Mas ya? Harus padat Mas. Kalau kurang padat nanti bisa kempes-kempes Mas. Jadi hasilnya kurang bagus. Ukuran 10 1004. Nah ini memang harus digantung Mas? Harus digantung Mas. Kalau tidak digantung nanti kan bisa tidak rata, bisa bulat gitu rata. Nah ini digotong jadi berapa Mas? Jadi ukuran 3, menyesuaikan ukuran mesinnya kita. Ya. Jadi ini tipis Mas ya? Iya, sekitar 1 milian Mas. Kurang lebih 1 mili. Terus Mas, waktu bikin usaha dulu awal-awal, ada nggak yang menganggap remeh atau memandang sebelah mata itu Mas? Banyak Mas, kayak gitu yang memandang sebelah mata ada juga Mas. Kalau usaha gitu nggak mungkin berkembang, nggak mungkin maju ya ada juga. Ada yang bilang gitu ya Mas ya? Ada Mas. Masa nanti bisa berkembang, nanti bisa gini masa ada. Ya itu semakin bikin motivasi saya untuk berkembang, lebih maju lagi kan itu Mas. Kayak seperti sekarang lebih besar kan itu Mas. Gimana ya, enggak usah kita celah, kalau mau kita kasih masukan. Kalau saya pribadi sih enggak ada rasa dendam ke siapapun, mau belajar, mau usaha, monggo kita ajari bareng-bareng. Wong namanya rezeki itu ada yang ngatur. Sedekah, kayak beramal itu penting Mas. Pentingnya dalam arti apa, kita kan ibaratnya meminta kepada yang pencipta, minta rezeki, minta apa kan ya dari pencipta. Dari sedekah, kita sedekahnya buat usaha, buat apa itu penting. 100% kita yakin rezeki itu datang dari Allah Mas. Kita usaha apa aja yang penting kita jalanin sesuai prosedur supaya jalan dan kayak jujur lah. Jujur dalam usaha kita kan berjalannya kayak gimana itu harus disesuaikan dengan jalannya usaha kita. Jangan sampai usaha apapun kita untuk bisa lebih bagus itu menipu orang, itu jangan sampai Mas. Soalnya jangan sampai nanti kita pada akhirnya sendiri akan ketipu. Itu prinsip saya. Berarti kalau walaupun nipu sekecil apapun, nanti akan ketipu juga Mas? Nggak usah lah, meskipun kita ketipu, ibaratnya ikhlasin aja nggak apa-apa. Itu Pak, toh bakal ada gantinya yang lebih bagus daripada orang yang kita kena tipu lagi Mas. Mas sudah ngalami sendiri tuh? Iya, makanya jalan sampai sekarang, alhamdulillah semakin hari, semakin bulan semakin naik, omset semakin tinggi, yaitu Mas. Yang kita kena tipu tuh biarin lah. Nanti pada akhirnya yang kita kena tipu itu pasti kembali lagi lebih banyak lagi. Cita-cita, keinginan yang belum terwujud ya membahagiakan orang tua lah. Yaitu yang utama membahagiakan orang tua, untuk ibaratnya yang paling kecil buat umroh kah, berat haji, itu yang cita-cita yang utama Mas. Lebih utama Mas. Doa dari orang tua juga itu lebih utama. Kayak
Buat motivasi yang pertama itu ya orang tua itu, Mas. Buat ngasih doa, ngasih support terus itu dari orang tua, Mas.